Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriyah Istiqomah dan rekan saya Nia Umairoh. Kami mahasiswa Prodi PAI semester 5D. Di sini kami akan melengkapi tugas psikologi kepribadian sebagai tugas akhir ujian akhir semester 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kepribadian dalam diri manusia. Seperti yang sudah kalian ketahui, manusia hidup di dunia ini dengan berbagai kepribadian. Salah satunya adalah kepribadian ambivert. Apakah teman-teman mengetahui apa itu ambivert? Jadi, ambivert adalah kepribadian yang istimewa. Dia seorang introvert dan juga bisa menjadi ekstrovert. Ada seseorang yang terlahir langsung dengan kepribadian ambivert. Umumnya, seseorang ambivert lebih cenderung mendominasi dari kelemahan introvert dan ekstrovert. Banyak yang menyimpulkan bahwa seseorang yang ambivert merupakan orang yang pelin-pelan. Sebenarnya, jika diperhatikan ciri-cirinya tidak demikian. Berikut ini adalah tanda-tanda yang biasanya ditunjukkan seorang ambivert. Yang pertama, dapat bersosialisasi sekaligus menyendiri. Salah satu tanda kepribadian ambivert adalah pandai bersosialisasi, tapi juga suka menyendiri di situasi-situasi tertentu. Mereka dapat dengan luas berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya, tapi juga suka menyendiri di waktu-waktu tertentu jika mereka memang membutuhkan. Yang kedua, pendengar sekaligus pembicara yang baik. Suka membicarakan hal ini dan itu biasanya menjadi ciri dari seorang yang ekstrovert. Sebaliknya, seorang yang introvert cenderung pemalu, meskipun introvert berbeda dengan pemalu. Lantas, seperti apa orang dengan karakter ambivert? Nah, orang yang ambivert ternyata bisa saja pendengar sekaligus pembicara yang baik. Jika dirinya memang butuh mengemukakan pendapat, ia tidak malu untuk mengutarakannya. Di sisi lain, ia juga bisa menjadi pendengar yang baik jika memang situasinya mengharuskan. Kemudian, ciri yang ketiga dari ambivert yaitu punya empati yang tinggi. Satu lagi ciri-ciri kepribadian ambivert yang perlu kita ketahui yaitu rasa empati yang sangat tinggi. Empati sendiri adalah memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, sekaligus bisa membayangkan diri di posisi orang tersebut. Orang dengan empati yang tinggi biasanya peduli terhadap orang lain dan pandai memahami perasaan orang lain. Empati yang tinggi juga membuat mereka jadi pendengar yang baik. Oleh karena itu, orang dengan kepribadian ini biasanya sering dijadikan tempat untuk menuangkan keluh kesah. Mengetahui kepribadian ini bisa membantu Anda untuk mengenali kepribadian diri sendiri. Ini juga bisa membantu mengembangkan diri untuk menjadi orang yang lebih fleksibel karena pada dasarnya kepribadian bisa berubah. Selain itu, Anda juga dapat mengenali lebih dalam jika memiliki pasangan yang ambivert maupun anggota keluarga dengan kepribadian ini. Adapun kelebihan seorang ambivert. Orang yang mempunyai karakter ambivert ini memiliki posisi di tengah-tengah, yaitu antara introvert dan ekstrovert. Maka itu mereka mempunyai sifat yang unik dan dapat mengambil keuntungan dari kedua kepribadian tersebut dan juga menerapkannya pada situasi tertentu. Ini dia beberapa kelebihan yang dimiliki. Yang pertama, memiliki hubungan yang lebih sehat dan stabil. Salah satu keuntungan dari seorang ambivert adalah mereka mempunyai hubungan yang lebih stabil, baik itu antara teman maupun pasangan mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka dapat mendengarkan sekaligus bersosialisasi dengan baik di khalayak umum. Selain itu, orang dengan karakter ambivert lebih fleksibel dan stabil secara emosional, sehingga ketika menghadapi sebuah masalah dalam hubungan, mereka cenderung menjadi penengah. Ciri-ciri yang kedua, mempunyai sistem manajemen yang baik. Keuntungan selanjutnya pada seorang yang punya karakter ambivert adalah memiliki sistem manajemen yang baik. Sebenarnya, baik introvert maupun ekstrovert sama-sama bisa menjadi atasan yang baik, tetapi dengan cara yang berbeda tentunya. Artinya, keduanya akan memiliki gaya dan hasil yang berbeda tergantung seperti apa kepribadian mereka ketika bekerja dengan karyawan. Hal ini dibuktikan melalui sebuah studi dari Harvard Review yang meliputi tips atasan mana yang lebih baik introvert ataupun ekstrovert. Pada atasan dengan kepribadian ekstrovert ini, keuntungan perusahaan akan tinggi ketika memiliki karyawan yang pasif. Artinya, atasan dengan model seperti ini lebih senang mengarahkan dan juga lebih senang memberikan instruksi. Di sisi lain, ketika mereka bekerja sama dengan karyawan yang aktif, keuntungan perusahaan menurun karena pekerjaan tersebut lebih senang bekerja dengan metodenya sendiri. Maka itu, pekerja yang aktif biasanya akan lebih berkembang ketika memiliki atasan yang introvert.
Atasan dengan karakter introvert ini biasanya lebih senang mendengarkan dan juga membantu karyawannya untuk mengenali potensi mereka. Jika Anda memiliki atasan yang ambivert, biasanya mereka akan mengeluarkan sifat ekstrovert dan introvertnya berdasarkan kebutuhan karyawannya. Adapun mereka akan mengeluarkan sisi pengaruh dan juga menjadi pendengar yang baik itu tergantung pada kepribadian karyawan mereka sendiri. Kemudian, untuk kelebihan ambivert yang ketiga adalah dapat membaca situasi yang dihadapi dengan baik. Sebuah penelitian melakukan pengamatan hubungan antara kepribadian ekstrovert dengan bakat untuk menjual barang. Banyak orang yang percaya ketika menyangkut menawarkan barang, orang ekstrovert dinilai ahli dalam bidang tersebut. Kenyataannya, ambivert justru lebih mahir. Hal tersebut dikarenakan mereka dapat berbicara dengan baik sekaligus menjadi pendengar yang baik. Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan bidang penjualan, ambivert lebih bisa mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan tanpa terlihat terlalu bersemangat. Demikian penjelasan dari kami mengenai kepribadian ambivert. Kami menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan saat menyampaikan materi ini. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.